Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu 3D modeling ya. 3D modeling dengan menggunakan software Autodesk Maya. Di sini saya menggunakan versi 2015. Nah, mungkin di tempat kalian versinya lebih di atas yang saya gunakan atau di bawah yang saya gunakan, sama aja. Jadi, nah kali ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan tekstur ataupun pewarnaan ya, bagaimana cara memberikan warna pada sebuah 3D modeling ya. Nah, caranya sebenarnya simple. Kenapa? Karena ini nantinya akan kita pakai terus untuk dalam pembuatan 3D modeling ya, khususnya pewarnaan. Oke, kita langsung aja. Nah, langkah pertama otomatis yaitu kita harus membuka pertama kali aplikasi Autodesk Maya-nya ya. Jika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat pewarnaan dalam sebuah objek 3D modeling yang kita buat ya. Nah, di sini saya buat contoh ya. Di sini saya coba ambil satu poligon ya. Ambil satu poligon di sini, ini adalah namanya poligon ya, poligon. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk bahan dasar dalam pembuatan 3D modelingnya, dalam pembuatan objeknya, baik itu objeknya orang maupun benda-benda yang sifatnya bisa kita bentuk dari 3D modeling ya, jadi bentuknya 3D nanti. Nah, di sini saya coba mengambil yang namanya polygon sphere ya. Nah, polygon sphere kita tarik sini. Nah, ini ya, bisa kalian lihat di depan. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh bagaimana kita memberikan warna ya, memberikan warna untuk objek 3D ini ya. Nah, ada beberapa macam cara untuk memberikan warna di dalam Autodesk Maya ya. Yang pertama ya, kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita pilih yang namanya ini Assemble New Material, atau dengan cara seperti ini. Kita lari ke Windows ya, kemudian ada namanya Rendering Editor. Nah, di sini kalian pilih yang namanya Hyperset. Nah, Hyperset ini. Nah, klik Hyperset. Nah, akan tampil properties dari Hypersetnya. Nah, jika sudah kita tampilkan seperti ini ya, di sini banyak macam tipe yang mana akan kita melakukan pewarnaan. Jadi ada lambat, ada blink. Nah, blink ini biasanya kita memberikan warna, itu ada seperti pencahayaan ya, ada seperti pantulan cahaya, sedangkan lambat ini tidak, dia semacam dop ya, semacam dop seperti itulah. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan pewarnaan sesuai dengan gambar yang kita siapkan. Tinggal kita klik di sini file. Nah, kemudian di yang namanya di channel ya, di ini ya, di attribute editor ya, ini kita minimize dulu ya, kita minimize di attribute editor. Nah, di sini ada namanya nih image name. Nah, di sini kita cari tekstur yang ingin kita masukkan ke dalam objek 3D kita. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh, kemarin sudah saya download satu contoh ya. Contohnya, nah ini ya, saya ambil teksturnya kayu ya, tekstur kayu. Nah, jika sudah kita pilih seperti ini, tinggal kita open. Nah, kok belum berubah? Ya, belum berubah ya. Ada beberapa tahapan lagi yang harus kita lakukan ya. Kita balik lagi di sini. Nah, pada waktu kita masukkan ini, otomatis ini di word area dia muncul untuk tekstur kayunya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat objek ini dia nanti warnanya seperti tekstur kayu ini? Nah, ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita bisa kita drag, kita tarik ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Nah,
kok nggak muncul. Nah biasanya kalau nggak muncul, biasanya nih ada seperti bola seperti ini kita klik ya, kita klik aja nanti di sini ya, sehingga akan muncul nanti. Ntar mana tadi ya, oke. Nah ini, nah cara mendrag tekstur kayu ini ke dalam ini caranya dengan cara klik scroll yang ada di mouse ya, tahan sambil kalian drag ke objeknya. Jadi tahan kursor ya, scroll yang di tengah ada di mouse ya, scroll tengahnya, tahan, kemudian tarik ke objeknya. Nah seperti itu ayat, sehingga objek yang kita buat tadi dia udah udah berbentuk, teksturnya udah bentuk kayu ya. Nah seperti ini. Nah ya ini cara yang pertama. Nah kemudian cara kedua kita bisa dengan cara klik kanan di tekstur kayu ini, klik kanan, kemudian pilih action tekstur material to selection. Nah seperti itu ya. Kemudian kita bisa ya, ini warning ya, hati-hati. Nah seperti itu ya, klik kanan. Jadi ini kita seleksi dulu, kemudian kita klik kanan di sini, baru kita adjustment ini. Nah sehingga dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi itulah cara kita memberikan tekstur pada objek 3D yang kita buat ya. Jadi tergantung kalian nanti pengennya yang simple atau yang ini. Tapi sebenarnya dua-duanya caranya sama. Nah, tapi kalau sampai kita mau kasih cuma satu warna, misalkan ya, kita mau kasih warna. Nah, kita bisa menggunakan ini, blink juga bisa blink. Nah, kalau di blink ini, ya tinggal kita klik color ini, ya, tinggal kalian pilih warnanya mau warna apa. Ya, misalkan warna kuning. Ya. Nah, warna kuning. Ya, bisa juga dari sini ya, material blink. Nah dia akan mengkilas seperti ini ya. Nah kalau mengkilas seperti ini, dia ini udah dalam bentuk blink ya. Nah kemudian bagaimana cara kita merubahnya, tinggal klik di sini di attribute editor, ini ada blink. Nah di sini kita bisa rubah warnanya yang kita inginkan, misalkan warna kuning ya. Kemudian kita geser warnanya mau warna apa yang kita inginkan. Nah jadi bisa berubah-berubah ya. Nah itu cara yang sama kalau seandainya kita mau kasih satu warna ya, ya seperti itu. Nah ini yang bedanya ya. Tapi kalau dia lambat ya, kalau kita mau kasih yang lambat ya, coba kita ditimpa ya, kita coba. Nah ini lambat, bisa juga dia tidak blink ya, tidak ada pantulan cahaya. Nah pada waktu kita ngasih warnanya dia otomatis hanya seperti ini. Nah ya, beda dengan kita ngasih warna yang blink tadi ya, yang blink. Kita coba. Nah beda ya, kalau ini ada sedikit pantulan cahayanya ya dibandingkan yang tadi ya. Nah ini bedanya, jadi cara teksturnya seperti ini. Nah kemudian bagaimana kalau seandainya saya mau ngasih warna di daerah yang saya inginkan aja, nggak semuanya. Caranya sama sebenarnya ya. Caranya ya dengan cara kita klik kanan ya, kemudian kita pilih face. Nah ini kan ada face nih. Nah tinggal kita seleksi aja yang mana yang ingin kita warnain. Misalkan saya mau warnain yang ini ya, saya mau warnakan ini ya, ini ya, sama ini sama ini ya misalkan ya. Nah jadi dua ini yang ingin saya warnain. Nah, caranya sama ya, caranya ya
bisa lewat ini ya, lewat sini hyperset. Nah kemudian kita cari file tadi ya, kita cari filenya, kemudian yang ini kita ambil kayu. Nah ini bisa jadi kita drag ataupun kita seleksi yang ini ya. Kalau enggak drag ini, kita kasih drag belum bentar ya. Seperti ini ya. Nah seperti ini ya, jadi tinggal kita ini, nah sehingga dia akan seperti ini. Nah sama juga misalkan ini ya, seleksi ya, klik kanan di sini, ini material selection. Nah seperti ini, jadi konsepnya sama. Jadi kalau kita mau yang mana kita seleksi ya, itu yang akan menjadi kita kasih teksturnya. Kalau kita mau kasih satu warna juga sama satu warna. Jadi itulah cara pemberian pewarnaan tekstur ya di sebuah 3D modeling ya. Nah nanti kalau seandainya tidak muncul ini, biasanya tinggal kalian klik ini ya, ya tekstur ini ya. Ya, ini tekstur ini, nah ini ada tekstur ini ya. Jadi kalau seandainya nggak muncul dia seperti ini, kok nggak muncul? Coba kalian klik aktifkan ini, nah dia akan muncul seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jadi sekiranya saya ngasih ini, baru nanti kita akan mencoba proses rigging ataupun membuat sebuah animasi di 3D modeling. Oke, selamat sore.